Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Hari ini kita akan belajar lagi tentang materi IPA, yaitu tentang campuran. Barusan saya tampilkan ada beberapa gambar. Mengapa? Nah, kalau belum tahu, perhatikan penjelasan berikut, kemudian nanti kita cari penjelasan kenapa ada gambar-gambar yang ada di awal tadi. Oke, untuk campuran sendiri adalah materi atau zat yang tersusun oleh beberapa zat tunggal dengan komposisi yang tidak tetap. Artinya nanti perbandingannya itu selalu berubah-ubah. Misalnya saya ambil contoh gambar di sini ada es campur, di situ kan kandungan airnya, kandungan bahan-bahan lainnya itu tidak tetap, bisa berubah-ubah. Kemudian campuran nanti dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada campuran homogen dan campuran heterogen. Sebelum kita jauh membahas tentang campuran, ada baiknya kita bandingkan dulu dengan materi sebelumnya, yaitu tentang senyawa. Kalau kemarin senyawa adalah zat tunggal yang unsur-unsurnya berbeda jenis, yaitu gabungan antar unsur-unsur. Sedangkan campuran ini nanti terbentuk tanpa melalui reaksi kimia. Kalau kemarin senyawa melalui reaksi kimia antar unsur, sedangkan campuran ini tanpa melalui reaksi kimia. Kemudian perbandingan massa unsur selalu tetap, itu untuk senyawa. Misalnya kemarin ada air H2O, hanya 2O-nya 1, itu selalu tetap. Sedangkan campuran itu perbandingan masanya tidak tetap, bisa berubah-ubah. Misalnya tadi kalau kita ambil contoh es campur air dengan gulanya, perbandingannya tentu berubah-ubah. Kemudian untuk senyawa ini tersusun dari beberapa unsur, sedangkan campuran tersusun dari beberapa unsur dan senyawa. Dicampur aduk semuanya menjadi namanya campuran. Kemudian setelah bergabung, sifat senyawa berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Ini contohnya air kemarin. Air kan disusun atas oksigen dan hidrogen, yang keduanya adalah gas. Ketika bergabung menjadi cair, sifatnya berbeda. Kemudian kalau campuran, sifatnya ini tetap sama. Misalnya seperti contoh tadi, es campur campurannya air dengan gula. Karena gula itu sifatnya atau rasanya manis, nanti di campuran juga terasa manis, sehingga dikatakan sifat campuran sesuai dengan sifat masing-masing penyusunnya. Kalau ditambahkan garam ya rasanya asin dan seterusnya. Kemudian untuk senyawa dapat dipisahkan berdasarkan reaksi kimia, sedangkan campuran ini baru bisa dipisahkan secara fisika. Misalnya bisa kita pisahkan melalui saringan dan seterusnya. Selanjutnya campuran homogen. Campuran homogen sesuai dengan namanya, homogen artinya serba sama. Jadi ketika kita lihat campuran tersebut kelihatannya sama semua, walaupun sebenarnya ada beberapa penyusun di dalamnya. Contoh larutan gula. Ketika sudah larut, gula dan air itu tidak bisa kita bedakan secara langsung, padahal di sana di dalamnya ada gula dan air. Kemudian ada emas 23 karat, emas 20 karat dan seterusnya. Kelihatannya logam, satu logam emas,
tapi ternyata di situ ada campurannya. Selain emas murni, ada bisa menggunakan perak dan seterusnya. Untuk informasi saja, emas yang murni itu kan 24 karat, sehingga kalau di bawahnya itu sudah campuran. Sedangkan berikutnya ada larutan garam, kemudian ada stainless. Stainless ini bahannya sendok biasanya. Kalau sendok itu kan tidak murni besi, jadi ada campurannya, tujuannya agar sendoknya tidak berkarat. Itu namanya stainless. Kemudian campuran homogen yang sering kita bahas adalah yang namanya larutan, yaitu campuran homogen yang memiliki pelarut air. Larutan sendiri nanti dibagi menjadi ada asam, ada basa, dan garam. Apa pengertiannya? Kalau asam itu zat yang menghasilkan ion hidrogen jika dilarutkan dalam air. Sedangkan basa ini akan menghasilkan ion hidroksida. Kalau hidrogen H+, kalau hidroksida OH-. Terakhir, garam adalah campuran asam dan basa. Berikutnya, perbedaan larutan asam, basa, dan garam. Kalau asam dari rasa itu rasanya masam. Bahkan ada yang tidak boleh sampai dicicipi, misalnya contoh asam itu kan air aki, jadi saking masamnya itu bisa merusak sehingga tidak boleh dicicipi langsung. Adapun untuk zat-zat lainnya, larutan-larutan lainnya, ini juga tidak boleh dicicipi secara langsung dengan menggunakan alat indera. Kemudian kalau garam, rasanya ini beragam tergantung asam dan basa penyusunnya. Sedangkan basa itu rasanya pahit. Asam, pH-nya, pH itu derajat keasaman. Semakin rendah pH-nya, yaitu di bawah 7, itu termasuk asam. Semakin tinggi, di atasnya 7, itu termasuk basa. Sedangkan kalau tengah-tengah itu termasuk garam yang sifatnya netral. Kemudian asam ini bersifat korosif. Korosif artinya merusak logam. Kemudian kalau basa sifatnya kaustik atau merusak kulit. Sedangkan garam ini bisa bersifat netral atau bisa menyesuaikan sifat penyusunnya. Artinya, jika basanya kuat, asamnya lemah, maka garamnya ikut si basa, jadi sifatnya kayak basa, seperti basa. Kemudian kalau asamnya kuat, basanya lemah, maka garamnya bersifat seperti asam. Terakhir, asam ini mampu mengubah lakmus biru menjadi merah. Kalau basa mengubah lakmus merah menjadi biru. Kalau garam yang netral itu tidak bisa mengubah kertas lakmus. Nah, lakmus itu apa sih sebenarnya? Lakmus adalah kertas khusus yang bisa digunakan untuk ngetes apakah itu larutan asam atau larutan basa. Nanti di akhir akan ada gambarnya. Berikutnya, jenisnya larutan asam ada asam kuat dan asam lemah. Basa ada basa kuat dan basa lemah. Kalau asam kuat contohnya HCl atau asam lambung, kemudian air aki H2SO4. Kalau asam lemah contohnya asam sianida HCN, juga asam cuka. Kemudian kalau basa ini ada NaOH, KOH, dan seterusnya. Sedangkan garam ini paling banyak, ada 4 jenis. Ada garam netral, ada garam asam, ada garam basa. Kemudian yang terakhir ini sifatnya tidak tentu. Kalau yang netral itu ketika penyusunnya sama-sama kuat, yaitu asam kuat dengan basa kuat.
Kalau yang asam itu yang asamnya kuat, basanya lemah. Yang garam basa itu asamnya lemah, basanya kuat. Sedangkan ketika asam lemah bertemu dengan basa lemah, nanti sifatnya bisa netral, bisa asam, bisa basa. Untuk menentukan apakah larutan itu asam atau basa, ada benda namanya indikator. Indikator ini penentu apakah itu larutan asam atau basa. Ada indikator alami, ada indikator buatan. Kalau yang alami, misalnya bunga sepatu, ini artinya kalau asam warnanya merah, kalau basa jadi kuning. Ada lagi kunyit misalnya, larutan kunyit ketika diteteskan asam dia berubah jadi kuning, ketika diteteskan basa dia menjadi merah. Kemudian indikator buatan ada lakmus. Lakmus itu gambarannya seperti ini. Jadi kertas ketika dicelupkan, ini misalnya lakmus biru dicelupkan ke asam, dia berubah jadi merah. Kemudian lakmus merah dicelupkan ke basa, dia jadi biru, dan seterusnya. Kemudian untuk pH meter ini biasanya langsung muncul nilai pH-nya, yaitu antara 1 sampai 14. Kalau di bawah 7 termasuk asam, kalau di atas 7 termasuk basa, kalau tengah-tengah berarti garam atau netral. Campuran berikutnya adalah campuran heterogen. Campuran heterogen ini campuran serba aneka yang bisa dibedakan antar penyusunnya dengan sangat jelas. Seperti contohnya di sini ada air dan minyak, kan kelihatan jelas sekali mana airnya mana minyaknya. Ini namanya heterogen. Contohnya bisa es campur, kopi, kemudian susu, kemudian bakso, dan seterusnya. Campuran homogen sendiri nanti dibagi menjadi dua, yaitu koloid dan suspensi. Pengertiannya, kalau koloid ini yang menyerupai larutan karena komponen penyusunnya menyebar, sedangkan suspensi ini yang dapat dibedakan dengan jelas komponennya karena perbedaan ukuran yang sangat jelas. Sehingga ketika disuruh mencari perbedaannya, kalau koloid campurannya merata, suspensi tidak merata. Koloid ini tidak mengendap ketika didiamkan, suspensi mengendap. Koloid keruh tapi dapat menghamburkan cahaya, nanti cahayanya kelihatan menyebar. Kalau suspensi keruh dan tidak tembus cahaya. Contohnya ada di gambar, misalnya ini segelas santan ya. Santan ini kan campurannya merata antara santan dengan airnya, santannya merata ke air. Kalau di sini suspensi, contohnya bakso kan butiran-butiran baksonya kan tidak bisa menyebar dengan merata di dalam wadahnya. Kemudian ada lagi contohnya kabut. Kabut kan campuran kabut dengan udara, kemudian udara sendiri ada oksigen, ada karbon dioksida, dan seterusnya. Tapi kan kabutnya menyebar, sehingga ketika terkena cahaya biasanya kabut ini bisa menghamburkan. Ada juga tinta, kemudian ada, kalau suspensi itu es campur, kemudian ada campuran air dan minyak, dan seterusnya. Nah, tadi gambar di awal, gambar ini termasuk, ya benar, termasuk contoh dari suspensi atau termasuk contohnya campuran heterogen. Kedua, fokus ke kabut ya. Kabut termasuk contohnya koloid. Nah, terakhir ini ada garam yang dimasukkan ke dalam gelas, nanti dia akan membentuk larutan garam yang nanti termasuk juga ke dalam contohnya, ya contohnya koloid nanti, karena tersebar merata. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga
Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa tulis komen di bawah. Kemudian untuk mendukung berkembangnya channel ini bisa tekan tombol like dan subscribe. Semoga kalian semua dimanapun berada senantiasa diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.